Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk kita boleh merayakan hari Jumat Agung, di mana hari yang sakral, hari yang bersejarah, di mana hari Jumat Agung adalah hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita mau bersama-sama merayakan, memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib bagi kita, dan dengan menyelesaikan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa kita yang di surga, yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas penyelamatan umat manusia. Oleh sebab itu, mari saya ajak saudaraku, kita mau bersama-sama naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Dan mari, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salibmu kami boleh hidup, dan karena salibmu Tuhan kami boleh menjadi umat lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami, anak-anak-Mu, ahli waris-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penebusan, atas pengorbanan, atas karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan dengan mati di atas kayu salib bagi umat manusia, khususnya bagi kami orang-orang yang beriman dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari inilah hari bersejarah di mana kami boleh bersama-sama memperingati, kami boleh bersama-sama merayakan hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami umat orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Kami berdoa yang percaya, katakan amin. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Hari ini kita boleh bersama-sama datang pada Tuhan dengan memperingati dan dengan merayakan hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Dengan mati di atas kayu salib, mengorbankan, memberikan semua hidupnya untuk setiap umat manusia yang mau percaya dan mau kembali kepada Dia, beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita diselamatkan. Hari ini kita mau bersama-sama baca di dalam Yesaya 53. Saya bacakan firman Tuhan ini, Yesaya 53 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Ya. Ayat 1 mengatakan demikian, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terampil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar seperti rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu perikop di dalam Yesaya telah menubuatkan bahwa ada satu misi, ada satu karya keselamatan yang akan terjadi, di mana akan lahir seorang anak manusia di dunia ini dan menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita sendiri, yang turun ke dunia ini untuk merasakan apa yang manusia bisa merasakan, dan dia mau mempersiapkan dirinya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga dia menjadikan kita umat lebih daripada pemenang. Firman Tuhan kata dalam 1 Korintus 15 bahwa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 firman Tuhan katakan demikian. 1 Korintus 15
Firman Tuhan kata demikian di dalam ayat yang 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Siapa sesungguhnya orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang percaya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberitakan penderitaan-penderitaan yang harus dia alami. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengikut Yesus, orang-orang percaya yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia harus menyangkal dirinya, dan dia harus memikul salibnya. Firman Tuhan katakan memikul salibnya itu setiap hari. Ya, dia harus memikul salibnya setiap hari. Ya, di dalam Lukas, saya bacakan firman Tuhan. Hal pengikut Yesus, ya. Ya, di dalam Lukas 9, firman Tuhan katakan demikian, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pengajaran, satu peristiwa, satu peringatan yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita saksikan, yang perlu kita beritakan kepada anak-anak cucu kita, orang-orang yang beriman maupun mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini satu berita besar, ada satu berita keselamatan yang perlu kita saksikan, yang perlu kita kumandangkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan dunia boleh mengakui hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita boleh bersama-sama merayakan hari kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan terbaik, mengorbankan hidupnya dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bersama-sama kerjakan tugas kita masing-masing, memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri kita dengan mengikut Tuhan Yesus dengan lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur dan kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya, memberikan semua hidupnya bagi kita, orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, di hari Jumat Agung ini.
kita mau bersama-sama terima perjamuan kudus. Dan mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari saudaraku, sebelum kita mencicipi dua unsur ini, roti dan anggur, mari kita minta pengampunan daripada Tuhan Allah kita. Apa yang telah kita perbuat sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, Tuhan ampuni kami, ampuni segala dosa, kesalahan kami yang telah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Dan kami mau Tuhan bersekutu dengan roti dan anggur, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami boleh memperoleh pemulihan, kekuatan, kesembuhan, diperkaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Mari saudaraku, angkatlah roti di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu waktu malam Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang telah dihancurkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau makan roti ini, engkau memperingati hari kematianku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh, kinanara mo shikadadadada papa papa papa. Kinanara mo shikadadadada papa papa. Setelah makan dia ambil cawan dan berkata, cawan ini melambangkan darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau minum anggur ini, engkau memperingati hari kematianku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah memberikan hidupmu, mengorbankan hidupmu, seluruh hidupmu bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi ahli warismu, kami boleh menjadi anak-anakmu, akan melanjutkan pelayananmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Pakai kami, utus kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melakukan perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati.